Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk hari ini tugas kita adalah tugas kelompok, di mana kita telah mendapatkan satu materi yang perlu kita yang perlu kita bahas dalam masing-masing kelompok. Untuk kelompok kita mendapatkan materi tentang adaptif ya. Ini materi adaptif. Ada beberapa yang sudah saya taruh di PPT yang insya Allah siang ini akan kita bahas bersama. Dan apabila ada kekurangan pada materi ini, teman-teman bisa menambahkan apa yang menjadi kekurangan dari materi kita pada siang hari ini untuk kelompok 6. Adapun materinya yang tentang adaptif, adaptif adalah kunci keberhasilan sebagian orang. Kenapa dia menjadi keberhasilan sebagian orang? Karena tidak semua orang itu bisa berhasil ya, tergantung keberuntungan masing-masing orang. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa definisi tentang adaptif. Yang pertama itu ada adaptif pengetahuan, adaptif dalam ilmu pengetahuan. Oke, Bapak Ibu, tunggu sebentar. Yang kedua ada adaptif dalam psikologi. Kemudian adaptif dalam ilmu pengetahuan ini, kalau misalnya kita aplikasikan di dalam sekolah atau aplikasikan di dalam kelas, terutama untuk peserta didik, adaptif ya dalam ilmu pengetahuan ini menyangkut ilmu pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, ilmu teknologi kita bisa mengajar kepada peserta didik atau menemukan hal yang baru. Seperti yang kita ketahui sekarang, peserta didik itu eh, terkesan bosan dengan metode yang kita gunakan dari metode yang lama ya. Kemudian kita menemukan kurikulum baru yang mungkin kita bisa gunakan atau teman-teman bisa gunakan, aplikasikan kepada peserta didik saat kita mengajar. Teknologi ini bisa berbasis komputer ya. Kemudian yang psikologi ini menyangkut psikologi peserta didik. Dalam adaptif psikologi ini, teman-teman bisa mencari atau sharing tentang pengetahuan psikologi agar kita dalam menerapkan adaptif psikologi ini kepada peserta didik tidak salah mengaplikasikan psikologi ini. Kemudian, penerapan adaptif di lingkungan satuan pendidikan ini, penerapan adaptif ini sangat baik atau bisa kita jadikan motivasi untuk kita lakukan di sekolah atau di satuan pendidikan, khususnya di dalam kelas saat kita mengajar ya. Ini adalah menciptakan lingkungan yang semakin mendorong, memotivasi siswa untuk belajar. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru harus membuka dan menyatakan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alasan otentik mengapa siswa harus terlibat, serta guru bisa memberikan suasana atau memberikan hal yang menarik untuk peserta didik sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Nah, di sini dengan adanya adaptif ini kita dapat memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah, seperti yang kita ketahui atau kurikulum baru itu ada beberapa yang bisa kita ambil, misalnya satu metode itu yang dapat kita ambil dan menurut saya itu sangat baik. Metode itu adalah metode berdiferensiasi ya, seperti yang sudah kita dapatkan dari beberapa hari sebelumnya di yang sudah kita dapatkan di dalam orientasi ini setelah 2 hari sebelumnya.
yaitu metode tentang berdiferensiasi. Di mana setelah kita membuka pelajaran, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa Bapak Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik? Agar tujuan ini bisa dicapai oleh peserta didik dan mereka bisa ketahui apa yang akan mereka capai pada saat pembelajaran, misalnya pada pembelajaran seni budaya. Nah, kita menyampaikan tujuan pembelajaran ini agar mereka dapat mengetahui tujuan apa yang harus mereka capai pada pembelajaran seni budaya, misalnya di 2 jam pelajaran. Kemudian kita akan menyampaikan eh, mengapa siswa harus terlibat dalam tujuan tersebut, ya. Kemudian, setelah kita melakukan pembelajaran, setelah kita melakukan atau mengaplikasikan materi yang kita ajarkan, kemudian kita menemukan ada beberapa siswa yang mungkin tidak bisa memahami atau kurang paham dengan apa yang kita ajarkan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menemukan hal-hal yang baru atau menemukan metode yang baru yang bisa kita aplikasikan kepada peserta didik. Misalnya, kalau misalnya saya sendiri, saya saat ini saya menemukan metode baru yang kayaknya Bapak Ibu juga tahu, teman-teman sekalian tahu, itu metode berdiferensiasi di mana metode ini kita bagi sesuai gaya belajar siswa, ya. Akan tetap kita akan bagi 3 kelompok, yaitu yang pertama eh, audio, visual, dan eh, yang ketiga Kinestetik, Bu. kinestetik, kinestetik. Nah, dari ketiga kelompok ini atau ketiga pembagian kelompok ini, kita bisa tahu dan mengukur kemampuan masing-masing dari peserta didik. Sehingga setelah kita melakukan atau mengaplikasikan metode ini, kita akan dapat perubahan-perubahan yang baik dalam yang kita temukan pada peserta didik atau anak, ya. Eh, setelah saya lakukan metode ini, alhamdulillah yang tadinya siswa yang kurang memahami metode yang pelajaran yang saya atau materi yang saya ajarkan, alhamdulillah setelah saya mengaplikasikan metode ini, dapat saya temukan siswa yang kurang paham sudah mulai bisa memahami dan menerima pelajaran atau materi yang saya paparkan, atau dia bisa memahami materi yang saya paparkan. Begitu Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman eh, ada juga yang bisa menambahkan metode yang kira-kira Bapak Ibu terapkan selain metode saya yang saya terapkan. Silakan teman-teman yang bisa menambahkan metode, kira-kira metode apa atau masalah apa yang Bapak Ibu temukan di sekolah yang sekarang Bapak Ibu tempat atau mengajar. Silakan teman-teman. Saya Bu, saya. Ya Pak, Pak Pak Arhisal, silakan Pak. Kira-kira Ya. Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman sekalian terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, saya lebih berfokus pada beberapa definisi yaitu terkait dengan adaptif dalam ilmu pengetahuan. Jadi saya ini sebenarnya Bapak Ibu kalau sesuai dengan bidang studinya kan sebenarnya geografi. Kan tetapi pada SKP3K saya diberikan untuk mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, berkaitan dengan adaptif, di mana kalau kita telusuri sedikit pengertian mengenai adaptif itu sendiri kan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang berbeda. Nah, salah satu contoh yang saya dapatkan dari pengalaman saya itu, pengalaman saya itu di mana eh,
yang awalnya saya guru geografi, tentu ketika diberikan tugas untuk mengajar sosiologi, tentunya saya harus terus melakukan inovasi baik dari segi pengetahuan, dari segi metode, apalagi lebih kepada pengetahuan, di mana sosiologi ini kan materi baru buat saya, sehingga saya terus belajar untuk bagaimana menggali pengetahuan tentang sosiologi, sehingga dalam proses pembelajaran dalam menyampaikannya saya dipermudah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Teman-teman lain kira-kira ada yang bisa menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi ini hanya seperti tips menjadi guru yang adaptif dalam KBM. Jadi yang pertama itu menurut saya tambahkan sedikit mengenali murid dan kemampuannya. Oke, mungkin dengan gaya belajarnya yaitu audio, visual, dan kinestetik. Tetapi kita juga harus mengenali siswa kita dalam berbagai karakternya, kecerdasannya, minat dan bakatnya. Nah, kemudian yang kedua itu seorang guru harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dulu. Kalau kita tidak percaya diri, ya kita tidak bisa menerapkan ke anak-anak. Sifat percaya tinggi harus dimiliki jika menjadi guru yang kreatif. Kemudian ada mengajar dengan inovasi. Kemudian ada komunikatif, berarti komunikasi antara guru dan murid harus lancar. Kemudian ada mengerti dan memanfaatkan teknologi, apalagi kita akan beradaptasi dengan kurikulum yang baru mungkin. Dan ada juga praktek seimbang. Jadi kalau menurut saya itu tambahan untuk beradaptasi di dalam sebuah KBM atau pembelajaran dalam kelas mungkin. Terima kasih Ibu pemateri. Siap. Terima kasih. Teman-teman lain kira-kira masih ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Teman-teman yang lain Baik, masih ada? terima kasih. Saya Saya. Yolanda. Baik. Bu Yolanda. Iya, ya siap Bu Wilan. Silakan Bu. Iya. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran di kelas. Kalau macam seperti saya pribadi kan saya mengajar mata pelajaran seni budaya cabang seni rupa. Di sini ketika saya mengajar di kelas itu kemampuan setiap siswa itu pasti berbeda. Apalagi kita bicara tentang skill menggambar, tidak semua orang pasti bisa menggambar. Nah, saya bagi dulu mereka menjadi beberapa kelompok. Saya lihat dulu kemampuan siswa dan setelah saya bagi beberapa kelompok dan saya sudah bisa lihat mana yang sudah bisa menggambar dengan yang tidak. Biasanya peserta didik yang belum terlalu mahir menggambar itu dia akan minder, akan merasa malu dengan temannya yang sudah jago menggambar. Di sini saya sebagai guru berusaha memberikan motivasi, penguatan kepada siswa itu agar dia tidak merasa minder dan percaya diri. Dan yang kedua, untuk siswa yang sudah paham, saya bikin tutor sebaya. Jadi siswa yang sudah mahir menggambar itu, saya berusaha agar saya memberikan tugas kepada dia bahwa dia harus bisa membimbing temannya yang belum terlalu mahir. Yang tadinya itu seperti tadi Bu, saya memberikan penguatan kepada siswa yang belum terlalu mahir menggambar agar dia tidak merasa minder di dalam kelas. Iya. Saja Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan sedikit pengalaman apa yang sudah dialami oleh di sekolah masing-masing. Yang pastinya semua kita sebagai guru pasti kita menemukan hal-hal yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Akan tetapi kita tetap sama di satu tujuan, yaitu memberikan yang terbaik untuk peserta didik agar mereka
tidak sia-sia datang ke sekolah Bapak Ibu ya. Karena tugas siswa adalah menimba ilmu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Ini ada beberapa tantangan yang pernah ditemukan dalam penerapan adaptif. Yang ini ya secara umum Bapak Ibu. Yang pertama, adaptif itu membutuhkan fleksibel dan kemampuan untuk mengubah perilaku atau strategi yang telah terbentuk. Jadi seperti yang tadi ada kaitannya dengan yang tadi. Misalnya kita yang seperti yang saya bilang tadi, saat kita mengajar itu, kita melihat ada peserta didik yang mungkin bosan dengan cara mengajar kita yang seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai guru mencari atau menemukan hal yang baru untuk bisa memberikan yang terbaik atau mereka setidaknya mereka bisa memahami materi yang kita ajarkan. Apalagi yang seni budaya, khusus mata pelajaran seni budaya itu pasti kita dapat jam itu di jam-jam terakhir. Nah, tetapi di hampir semua sekolah, guru mata pelajaran seni budaya itu adalah guru yang dirindukan. Kenapa dirindukan Bapak Ibu? Karena di jam-jam terakhir sudah pasti mereka bosan, ya. Tetapi kita harus bisa memberikan atau uh, bagaimana cara kita agar materi yang hari itu kita bisa aplikasikan kepada mereka. Nah, kalau saya pribadi di khususnya di SMA 1 dulu Pi, saya itu punya jam seni budaya itu di jam terakhir. Nah, pasti kalau semua masuk di dalam kelas, mereka bosan. Bu, terus-terus tulis. Bu, boleh mau istirahat sedikit? Boleh mau, pokoknya banyak alasan. Nah, di sini saya mulai melakukan pendekatan seperti yang sudah sebelumnya teman-teman sudah mendengar. Pendekatan seperti kita sebagai teman mereka, kita mendengarkan curhatan mereka. Oke, seperti itu. Kita bisa mengaitkan keseharian mereka dengan materi kita. Pasti itu ada kaitannya, apalagi mata pelajaran seni budaya. Pasti ada kaitannya. Ya, baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Apalagi teater, ya. Pasti ada kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena, misalnya contoh, seni teater itu sudah curhat saja itu sudah termasuk dalam drama. Acting saja, so drama itu. Jadi seperti itu. Nah, tanpa mereka sadari saya itu kasih kait materi dengan curhatan mereka setiap hari. Seperti itu. Jadi ada siswa yang sempat bilang, Tibu ini bawa akal. Ternyata orang dibawa ada belajar. Iya, belajar, tapi kan tidak bertulis. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, adaptif dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, ya. Jadi adaptif ini perlu waktu untuk kita aplikasikan kepada peserta didik karena adaptif ini banyak, ya, banyak metodenya. Jadi perlu waktu dan sumber daya yang signifikan. Kemudian apalagi di sekolah yang sumber daya belajar kurang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian solusi Ini, Bu. penerapan adaptif yang pertama, guru harus membuat siswa optimis, ya. Kita harus membuat siswa itu optimis di dalam kelas, ya. Misalnya di dalam kelas, misalnya pasti di satu kelas itu ada yang tidak senang dengan teman-teman atau yang berkubu-kubu. Nah, disinilah posisi kita sebagai guru mata pelajaran. Kita harus memberikan mereka motivasi, meskipun misalnya ada satu pengalaman saya, di satu kelas itu ada siswa yang istilahnya disendirikan. Kenapa disendirikan Bapak Ibu? Soalnya anak ini tiap hari itu kerjanya murung, diam. Nanti diajak bicara baru bicara. Nah, inilah siswa yang disendirikan Bapak Ibu. Kemudian saya memberikan arahan atau sedikit solusi kepada peserta didik yang menyendirikan temannya ini.
saya melakukan pendekatan, saya memberikan beberapa pengertian atau solusi. Nah, di mana mereka tidak bisa em, membeda-bedakan antar sesama teman, ya. Kemudian untuk yang siswa disendirikan ini, saya juga memberikan perhatian khusus kepada peserta didik ini. Siswa ini termasuk Bapak Ibu, Bapak Ibu ketahui, siswa ini adalah perwalian saya. Ada siswa satu orang yang seperti itu di kelas saya atau di perwalian saya. Siswa ini saya berikan motivasi. Saya berikan motivasi dia mungkin karena dia minder sendiri itu karena eh, dia memiliki pengetahuan yang kurang dari teman-temannya. Nah, setelah saya berikan pendekatan, alhamdulillah saat ini siswa itu sudah merasa dihargai dan sudah mulai beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga kita harus membuat siswa itu optimis agar dia merasa, ah, saya juga bisa seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga bisa seperti teman-teman yang lain. Kenapa yang lain bisa, saya tidak? Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus memberikan motivasi yang membuat siswa itu menjadi optimis. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru melakukan pengulangan secara terus-menerus. Nah, di sini misalnya kita memberikan materi yang mungkin kurang dipahami siswa, kita tidak boleh misalnya di akhir pelajaran kita tanya, "Eh, adik-adik atau teman-teman ada yang kurang paham dengan materi ini?" Nah, ada beberapa siswa yang kurang paham, kita harus mengulangi terus materi tersebut, Bapak Ibu, sampai siswa tersebut bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita guru mengenali saluran belajar. Nah, seperti itu. Saluran belajar ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menggunakan hanya dalam satu metode saja. Kita harus dapat atau kita dapat mencari berbagai macam metode yang bisa kita lakukan kepada peserta didik. Karena kita ini tidak bisa menggunakan cuma satu metode saja. Karena sewaktu-waktu metode yang kita aplikasikan kepada peserta didik itu membuat mereka bosan. Jadi seperti itu. Kita harus dapat menemukan berbagai metode atau beberapa metode yang bisa kapan saja kita aplikasikan kepada peserta didik. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, ini adalah manfaat adaptif di sekolah. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi di kelas. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Ya, dan yang ketiga, meningkatkan potensi yang dimiliki siswa. Inilah manfaat dari adaptif yang kita aplikasikan kepada peserta didik, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ketahui. Oke, Bapak Ibu, mungkin eh, ini adalah materi yang terakhir atau slide yang terakhir, yaitu manfaat dari adaptif di sekolah. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menambahkan tentang materi adaptif ini? Dipersilahkan. Ya, baik. Tambahan dari saya mengenai anak yang inklusi ya. Yang inklusi pada waktu itu saya pernah mengajar di SMA Negeri 1 Gorontalo, di mana di dalam kelas itu ada anak inklusi yang bahasanya hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Dia tidak mau bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Dia maunya guru itu harus, dia tuntut guru harus berbahasa Inggris. Nah, kebetulan saya waktu itu pindahan dari SMK 1, jadi pas perkenalan, dia langsung menjawab saya menggunakan bahasa Inggris. Dan waktu itu teman-temannya semuanya pada tertawa. Nah, di saat mereka tertawa, dia malah menjadi-jadi, dia marah. Nah, cara marahnya itu dia mengambil pulpen, terus dia lampiaskan ke dirinya. Jadi pulpen itu ditusuk di bagian tangan, ditusuk-tusuk di bagian tangan, karena itu bentuk dia memang benar-benar sudah marah. Nah, jadi pada waktu itu
eh, untungnya ada teman dia yang pernah SMP dengan dia, sekelas dengan dia, tahu cara penanganan dia gitu. Jadi langsung dia juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau menurut saya penting juga mengenai bahasa ya untuk guru-guru, tidak hanya penguasaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah saja, karena takutnya siswa inklusi itu bukan hanya di tindakan-tindakannya saja, tetapi di bagian bahasa itu yang sangat berbahaya. Apalagi bertemu dengan siswa yang seperti itu, yang maunya dia menuntut guru harus memberikan materi harus dengan bahasa Inggris itu. Dan kita juga kan memang tidak bisa mengeluarkan dia dari sekolah. Karena kan saat ini sistem pembelajaran saat ini kan sudah gabung, ada kinestetik dan lainnya. Jadi seperti itu pengalaman saya yang bisa saya bagi. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan teman-teman yang lain mungkin masih ada yang dapat ditemukan atau pengalaman yang pernah dialami di sekolah Bapak Ibu, dipersilakan. Oleh saya, Ya, siap-siap Pak Suratman. saya mau berbicara tentang pengalaman saja, Bu, mengenai salah satu anak didik saya di kelas 10. Sekarang sudah beranjak ke kelas 11. Itu anak didik saya itu kelas 10 itu dia terlihat murung sekali. Dia selalu menyendiri dan tidak mau diganggu sama orang lain. Nah, kebetulan saya sebagai guru mata pelajaran sosiologinya sempat bertanya kepadanya dan alasan kenapa dia sampai seperti itu. Dan kadang dia sering nakal juga ke teman-teman lainnya. Dia mencari perhatian lain. Nah, setelah ditelusuri, kemudian dicari tahu permasalahannya, ternyata anak ini kurang perhatian saja. Orang tuanya, eh, mohon maaf, bisa dikatakan sudah pisah, sudah broken home. Broken home. Iya. Jadi dia tinggal sendiri itu dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia cari makan sendiri. Ya, karena orang tua laki-lakinya itu sudah tidak mau memberikan nafkah seperti itu. Nah, oleh karena itu saya memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar jangan pernah menyerah. Terus saya kasih motivasi juga, cita-citamu apa sebenarnya? Nah, katanya pengen jadi seorang polisi. Nah, mulai dari situ saya coba pendekatan bagaimana caranya anak ini supaya minat belajarnya naik. Saya coba ambil perlahan-lahan. Nah, coba kalau kamu boleh masuk, coba masuk dulu di bagian ekskul pramuka. Nah, di situ dia coba. Alhasil, alhamdulillah setelah dia masuk, perilakunya yang sebelumnya yang terkesan penyendiri, dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan teman-teman barunya, teman-teman ekskulnya. Dan alhasil, alhamdulillah sekarang sudah kelas 11, dia bisa memimpin teman-temannya secara menyeluruh seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Suratman. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suratman mengenai anak yang mengalami broken home itu memang sangat berat yang ia harus jalani. Apalagi yang mengalami broken home itu anak SMA. Di sekolah saya itu banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Alhasil mereka tidak mau sekolah lagi, ada yang murung, ada yang sekolahnya tidak teratur, ada yang sekolahnya pokoknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, disinilah kita sebagai guru, apalagi kita sebagai guru seni budaya, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan eh, yang bisa membuat siswa itu termotivasi agar belajar dia mulai meningkat ya seperti itu Bapak Ibu. Jangan biarkan peserta didik kita yang mengalami broken home ini putus sekolah Bapak Ibu. Eh, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang mengalami broken home seperti tadi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu di sini sekedar saran, kalau yang sudah berkeluarga ya, jangan langsung ada masalah sedikit langsung
selesai, langsung tidak mau lagi untuk hidup bersama-sama seperti itu Bapak Ibu ya. Usahakan kita harus pikirkan untuk masa depan anak kita seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Siap, Kalau Bu, siap. sudah tidak Siap, ada Bu. lagi, ya karena saya juga sudah Insya berkeluarga. Allah setia di sini. Oh siap, setia ya Pak. Saya juga sudah berkeluarga. Saya kasihan melihat anak yang eh, karena efek dari broken home itu sangat sangat memprihatinkan bagi siswa ya Bapak Ibu, seperti itu. Ya baik, bisa saya sentil mengenai anak yang broken ya, Oh kira-kira. siap-siap, boleh Bu, Oh, sip. boleh Ya, boleh. kayaknya Karena ini lari sangat jauh ya. menarik, Iya, menarik kayaknya ini. ya iya, Ibu Erna iya, yang berpengalaman ya. Ibu Oh Erna siap, iya, siap, berpengalaman. siap. Ibu iya, Erna sudah ada anak. iya. Oh Jadi sudah berpengalaman. iya, Iya, jadi sudah posisi berpengalaman. saya berbagi pengalaman dan apa ya? Iya, pokoknya pengalaman. Pengalaman, pengalaman. Jadi Oke, siap, silakan. posisi saya memang berasal dari anak broken juga. Jadi saya asal daerah saya itu Manado. Jadi karena keluarga saya broken, yang permasalahan utama itu adalah ekonomi, jadi papa saya itu turun dari rumah. Nah, jadi ceritanya kita ini tidak tahu mau dikasih sama siapa, karena saya bersaudara dua. Akhirnya saya diadopsi sama ibu guru di Gorontalo. Nah, status ibu guru ini janda juga gitu. Nah, Masya Allah. dan akhirnya setelah saya menikah, entah kenapa saya pun mengalami hal yang sama. Saya pun menjadi single mom ya. Itu dikarenakan permasalahannya mengenai agama. Nah, kenapa menjadi agama? Karena saya kan di sini posisinya guru seni. Islam. Oh, guru seni. Seni dikaitkan dengan agama itu hukumnya jadi haram. Nah, saya sempat pakai cadar. Di 2020 itu saya menggunakan cadar, saya sudah hijrah, sudah istiqomah, semua saya sudah lakukan, semua kajian, semua sholat, dan semuanya ya. Nah, alhamdulillah Tuhan berkehendak lain. Nah, di 2023 saya statusnya berpindah jadi single mom. Nah, di posisi ini anak saya 2 perempuan. Nah, di situ saya yang mengimbangi anak saya jangan sampai di sekolah itu dibully. Iya, Nah, seperti itu Bapak. saya khawatir anak saya ini dibully, makanya saya tetap kontrol perkembangan anak saya di sekolah. Nah, ternyata saya pikir anak saya baik-baik saja di sekolah waktu dia TK. Ternyata anak saya ini kan cewek dua-dua. Ternyata yang satu ini dia tidak senang dengan anak perempuan, dia lebih senang main dengan anak laki-laki. Nah, tiap dia pulang katanya perutnya sakit. Nah, saya pikir sakit perut mungkin dia lapar atau dia pengen buang air. Ternyata dia ini sering dibully sama anak laki-laki, ditendang di bagian perut. Nah, sampai saya datang ke sekolah itu, tapi tetap status saya itu saya tutup di guru-guru, yang mana saya sama papanya anak-anak ini masih baik-baik Oh, saja. siap. Iya, saya tetap tutup itu biar anak saya aman. Nah, akhirnya setelah TK mau masuk SD, anak saya itu kan usianya itu beda satu tahun. Karena yang kakak ini introvert, orang pukul dia diam, yang adik ini yang agak energik, makanya adik ini saya masukkan sama-sama dengan dia kelas 1. Saya tidak masukkan di sekolah ini ya, sekolah swasta. Karena di situ juga banyak kejadian, banyak kasus, tidak bisa dikontrol. Meskipun guru-guru pengajar di situ terlihat baik-baik saja, kita tidak tahu siswa yang lain. Apalagi dengan status-status ya, status terserah, status sosial atau apa. Nah, akhirnya anak saya ini saya masukkan di SD. Nah, saat ini tetap status saya masih saya tutup. Dan kondisi anak saya ini, kalau misalnya papanya ambil, saya kasih. Dan Iya. saya tetap sampaikan ke anak saya bahwa mama dan papa tetap baik-baik saja. Tapi tetap pertanyaan anak ini sering menyakitkan. Mama, kenapa mama tinggal di sana, papa tinggal di sini? Kenapa papa sudah menikah dengan yang ini? Nah, seperti itu sih. Mengenai anak-anak yang broken, menurut saya tergantung
didikan orang Iya, juga, dan tetap selalu menjaga kewarasan. Itu saja sih, tetap waras. Apalagi sebagai guru yang pekerjaan apalagi administrasinya terlalu banyak. banyak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tepuk Erna. tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Sangat Luar biasa pengalamannya, Bu. ya sangat termotivasi dengan pengalaman yang pernah Ibu Erna alami ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kalaupun ini cuma sekedar saran dan curhatan saja ya karena sudah di sesi-sesi terakhir. Kalaupun kita harus berpisah ya berarti berpisah. Tetapi kasih sayang itu usahakan tidak bisa diubah, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah sebagai suami istri sudah berpisah, silakan kalau misalnya bapaknya mau ambil anak ini atau mau panggil anak ini, silakan dikasih Bapak Ibu. Begitupun kita, kalau misalnya anak ini eh, jatuh apa ya ke bapaknya, boleh kita menjenguk biar seakan-akan kasih sayang itu tidak akan kurang dari orang tua yang lengkap seperti itu Bapak Ibu. Dan usahakan kalau anak yang masih kecil atau yang belum mengerti apa-apa, usahakan kita tutupi permasalahan kita dalam rumah tangga Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu pengalaman saya ya, meskipun saya belum mengalami yang namanya broken home, Alhamdulillah. Seperti itu. Dan insya Allah untuk Ibu Erna kuat menjalani cobaan ini dan insya Allah kalau sudah ingin punya pasangan mendapatkan pasangan yang seperti Ibu Amin. Erna harapkan. Amin. Seperti itu. Amin. Hidup Ya Allah, perempuan. amin. Hidup perempuan. Perempuan yang tangguh Ibu Erna ini dari orang tua yang broken home. Kemudian akhirnya nasibnya juga seperti itu. Tapi Alhamdulillah Ibu Erna sukses sampai dengan sekarang. Amin. Ini menjadi motivasi untuk kita Bapak Ibu ya seperti itu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan atau ingin berbagi pengalaman, dipersilahkan. Cukup, Bu, cukup. Oke, cukup. Cukup, Oke, Bu. untuk Sudah mewakili. sudah mewakili Pak. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita pada siang hari ini tentang adaptif. Eh, Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi adaptif ini, yakni adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus mampu beradaptif dengan situasi yang berbeda atau kita harus mampu me- kita harus berbagi menggambarkan situasi suatu sistem organisme proses atau perilaku yang memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi atau lingkungan yang baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Cukup dari saya untuk materi tentang adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.